Nah, sekarang kita misalnya punya data, ya. Data tersebut akan kita bagi menjadi beberapa klaster. Nah, algoritma clustering, terutama algoritma clustering sederhana, biasanya membutuhkan inputan berapa klaster. Nah, ini yang sering menjadi masalah ya, karena eh, jumlah klaster itu kadang-kadang nggak jelas. Contoh ya, untuk data yang ini, ya, yang kiri ini kira-kira berapa klaster? Ada orang yang bilang 2 klaster ya, yang kiri dan kanan. Ada yang bilang 4 klaster ya. Nah, ini satu klaster sendiri, ini satu klaster, ini satu klaster, ini satu klaster. Kan kita ingin eh, di clustering itu kan tujuannya untuk mengelompokkan data yang mirip-mirip ya. Jadi data yang mirip-mirip itu nanti masuk menjadi anggota sebuah kelompok, kelompok yang sama. Bisa juga 6. Ada yang bilang 6 ini ya. Nah, ini kan saling berdekatan juga kalau di data space. Nah, itu salah satu permasalahan di clusteringnya. Jumlah clusternya itu nggak jelas. Nah, kita mulai masuk ke algoritma clustering ya. Jadi ada beberapa jenis algoritma clustering. Yang pertama K-means. K-means itu yang paling sederhana dan variasi-variasinya. Jadi ada banyak algoritma yang diturunkan dari K-means. Kemudian hierarchical clustering, kemudian ada density based clustering. Nah, kita masuk ke algoritma clustering pertama kita yaitu algoritma K-means clustering ya. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada algoritma K-means clustering. Ya, jadi yang pertama, K itu ditentukan oleh user atau pengguna algoritma. Apa itu K? K itu adalah banyaknya kelompok atau banyaknya grup data atau banyaknya cluster yang akan dibuat. Jadi kalau Anda ingin menjalankan algoritma K-means, itu harus menentukan nilai K-nya dulu. Entah 2, 3, atau 4. Ya. Kalau K-nya 4, artinya nanti Anda akan membuat 4 cluster. Terus yang kedua ialah tentang centroid ya. Centroid. Apa itu centroid? Centroid adalah pusat dari sebuah cluster. Jadi sebuah cluster itu kan terdiri atas beberapa data ya atau banyak data. Nah, cluster tersebut itu akan memiliki pusat. Ya, pusat. Cara menghitung centroid itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Jadi intinya yang harus diingat bahwa setiap cluster itu pasti punya titik pusat. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, ya, data itu akan dimasukkan ke kelompok atau cluster yang paling dekat, ya, yang paling dekat. Jadi perhitungan dekat itu dihitung antara data dengan centroid setiap cluster. Jadi misalnya kita punya 3 cluster, cluster 1, 2, 3. Nah, centroidnya misalnya C1, C2, C3. Nah, misalnya kita punya data, belum masuk ke salah satu kelompok atau salah satu cluster. Nah, kita hitung jaraknya ya, antara data ke C1, data ke C2, data ke C3. Nah, manakah yang paling kecil? Nah, kita masukkan data tersebut ke klasternya. Kemudian prinsip keempat, ya, untuk menghitung kedekatan jarak antara data dengan centroid cluster, itu kita pakai similarity atau distance. Ya, jadi kita mencari jarak yang paling kecil, distance yang paling kecil, ya. Atau kalau pakai similarity yang paling besar. Jadi di antara 3 pilihan cluster, pilihlah yang distance-nya paling kecil atau similarity paling besar.
Nah, distance apakah yang dipakai atau similarity jenis apakah yang dipakai itu tergantung kasus yang dihadapi. Nah, itu intinya ya, saya ulangi lagi bahwa yang pertama nilai K itu ditentukan oleh user atau pengguna. Jadi banyaknya cluster yang akan dibuat ditentukan oleh pengguna. Yang kedua, tiap cluster itu punya centroid ya, atau titik pusat dari kelompok tersebut. Terus yang ketiga, kalau ada data belum masuk ke suatu cluster, data tersebut akan dimasukkan ke cluster yang centroidnya paling dekat dengan data. Gitu ya. Terus perhitungan kedekatan itu pakai similarity atau distance. Cari yang distance-nya terkecil atau similarity-nya terbesar. Nah, kita mulai masuk ke detail algoritma coming clustering ya. Baris pertama kita memilih K poin itu data ya. Jadi K data sebagai centroidnya. Jadi misalnya kita punya 200 data. Kemudian kita mau membagi data tersebut menjadi 3 cluster. Ya. Nah, untuk masing-masing cluster, centroidnya mana? Nah, ini kan masih awal. Masih belum ada clusternya, belum ada centroidnya. Kita cuman tahu bahwa kita akan membuat 3 cluster. Nah, sebagai centroid awal, kita pilih secara acak ya, 3 data dari 200 data tersebut sebagai centroid. Jadi misalnya 3 data tersebut misalnya C1, C2, C3. Nah, di akhir baris 1 kita sudah punya 3 cluster. Isinya masing-masing cuma 1 ya, karena yang dimasukkan hanya 3 data ya. Data pertama menjadi centroidnya C1, data kedua menjadi centroidnya C2, data ketiga menjadi centroidnya C3. Kemudian kita masuk ke baris 2 sampai 5. Baris 2 sampai 5 ini adalah perulangan. Jadi dilakukan berulang-ulang ya, berulang-ulang. Oke, kita masuk ke baris 3. Di baris 3 kita memasukkan setiap data ya ke salah satu cluster. Jadi tadi misalnya ada 200 data ya. Yang 3 data sudah menjadi centroid masing-masing cluster. C1, C2, C3. Yang sisanya 197 itu bagaimana? Nah, setiap data yang 197 itu kita hitung jaraknya ya ke C1, ke C2 dan C3. Ke centroidnya cluster 1, centroidnya cluster 2 dan centroidnya cluster 3 ya. Nah, data. Kemudian data tersebut kita masukkan ke salah satu cluster. Cluster manakah yang kita masukkan? Cluster yang distance-nya paling kecil dengan D, dengan datanya ya. Jadi kalau ada cluster ya distance-nya paling kecil atau similarity-nya paling besar, maka data tersebut kita masukkan ke cluster tersebut. Nah, itu dilakukan ke seluruh 197 data tersebut. Di akhir eksekusi baris 3, setiap cluster itu sudah punya masing-masing banyak anggota ya. Cluster 1 punya banyak anggota, cluster 2 punya banyak anggota, cluster 3 punya banyak anggota. Kemudian kita masuk baris keempat. Ya. Jadi baris ketiga, output dari baris ketiga ialah sudah terbentuk cluster-cluster yang punya banyak anggota. Nah, di baris keempat ini, kita akan menghitung centroid dari setiap cluster. Centroid awal tadi kan dipilih secara acak, ya, dipilih secara acak dari salah satu atau data. Nah, di baris keempat kita menentukan atau menghitung ulang centroid masing-masing cluster, ya. Jadi tidak lagi menggunakan centroid awal tadi, tapi menggunakan centroid yang didapat dari proses perhitungan. Di akhir baris 4 kita memiliki 3 cluster dan
sentroid baru untuk masing-masing klaster yang didapatkan dari proses perhitungan. Setelah selesai baris 4, kita kembali lagi ya, karena di sini ada perulangan. Kembali lagi ke 2. Nah, masuk ke baris 3. Baris 3, prosesnya diulangi lagi ya. Jadi 200 data tadi dimasukkan ulang ke klaster 1 atau klaster 2 atau klaster 3. Kriterianya sama. Ya. Kriterianya ialah masukkan data ke klaster yang sentroidnya paling dekat. Loh, tadi sudah dilakukan, Pak. Nah, itu kan dilakukan menggunakan sentroid yang dipilih secara acak. Nah, sekarang sentroidnya didapat dari hasil perhitungan ya. Bisa jadi awalnya data tersebut suatu data masuk ke sentroid 1, sekarang ganti ke sentroid 2 karena sekarang 2 lebih dekat. Nah, di akhir baris kedua ini akan terbentuk 3 klaster baru yang anggotanya bisa jadi berubah ya. Berubah. Jadi bisa jadi ada perpindahan. Awalnya menjadi anggota klaster 1, pindah ke 2 atau 3. Atau sebaliknya, awalnya 2 pindah ke 1 atau ke 3. Lanjut ke baris keempat. Baris keempat, karena anggotanya berubah, maka dilakukan perhitungan lagi. Perhitungan lagi sentroid. Sehingga sentroidnya baru lagi. Nah, demikian ya proses memasukkan data menjadi anggota klaster di baris 3, kemudian proses untuk menghitung sentroid dari setiap klaster itu dilakukan bolak-balik, terus-menerus. Ya. Sampai kapan? Biasanya sampai klasternya stabil. Jadi keanggotaannya itu sudah nggak banyak berubah. Jadi dijalankan ternyata sudah tetap ya, tidak ada perubahan lagi. Nah, itu baru selesai. Nah, di sini akan saya beri contoh ya, bagaimana proses untuk menjalankan algoritma Kamin clustering secara numerik. Ya. Jadi untuk dataset, ya, dataset yang akan kita gunakan adalah dataset ini ya. Nah, ini. Kolom 1 sampai 3. Kolom 1 itu nomor, nggak termasuk atribut ya. Terus kolom 2 itu nilai X, kolom 3 nilai Y. Jadi atribut dataset kita itu adalah X dan Y. Ya, tipenya numerik. Ya. Mana kelasnya? Nggak ada. Untuk clustering itu tidak pakai kelas, ya, hanya atribut saja. Di sini atributnya tipenya numerik. Nilainya dibatasi dari 1 sampai 10. Nah, mula-mula kita harus menentukan K-nya dulu ya. K. Di sini K yang digunakan adalah 2. K-nya sama dengan 2. Artinya jumlah klaster yang akan kita buat itu ada 2 klaster atau 2 kelompok. Nah, terus kita masuk ke algoritma Kamin clustering. Masuk ke baris pertama. Baris pertama ialah mengambil 2 data secara acak untuk dijadikan sentroid ya. Nah, saya jalankan di sini, saya ambil dan ternyata yang terambil secara acak di sini adalah data nomor 5, dan data nomor 11 ya. Data nomor 11. Nah, itu anggap saja diambil secara acak ya. Sehingga klaster 1 di sini Anda bisa lihat klaster 1. Klaster 1 sentroidnya adalah titik 6,5, X-nya 6, Y-nya 5. Ya, sesuai dengan nilai X dan Y dari data nomor 5. Kemudian klaster 2, klaster yang kedua, ya, sentroidnya nilai X dan Y-nya adalah 10 dan 9. Karena data 11 yang diambil secara acak sebagai sentroid, itu ternyata nilainya X dan Y-nya adalah 10 dan
9. Nah, jadi sudah selesai ya baris pertama dieksekusi. Hasil akhirnya kita sudah memiliki sentroid dari klaster 1 dan klaster 2 yang kita ambil secara acak dari dataset. Ini ya. Sentroid 1 koordinatnya atau nilai datanya 6,5 diambil dari data 5. Sentroid 2 atau sentroid dari klaster 2 titik pusatnya 10,9 yang diambil dari data 11. Kemudian kita masuk ke perulangan ya, perulangan. Di baris 3 itu berfungsi untuk memasukkan setiap data ke salah satu klaster. Ya. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Kita cari distance yang paling dekat. Ya. Jadi di sini ada 15 data. Kita lakukan 15 kali perhitungan. Ya. Untuk data pertama, kita hitung jaraknya ke klaster 1 berapa. Jaraknya atau distance-nya ke klaster 2 berapa. Mana yang paling dekat, dia akan dimasukkan ke klaster tersebut. Ya. Nah, untuk kasus ini kita menggunakan Euclidean distance ya. Anda boleh pakai distance yang lain terserah, atau similarity yang lain terserah Anda sesuai kebutuhan. Ya. Nah, kita coba hitung beberapa data saja, tidak semuanya ya. Nah, coba cari angka yang enak. Nah, ini data nomor 3 masuk kemana? Ya. Terus data nomor 7 masuk kemana? Nah, untuk Euclidean distance, ingat rumusnya. Nah, akar dari apa? X1 min X2 kuadrat plus saya tulis ulang. Akar X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat ya. Nah, untuk data nomor 3 ya, X-nya adalah 7, Y-nya adalah 5. Coba kita hitung distance-nya ke klaster 1 ya, ke klaster 1. Di sini untuk data nomor 3, X-nya adalah 7. Ya, 7. Kemudian ke klaster 1 dulu. X-nya adalah 6. Oke. Sekarang kita hitung yang Y. Untuk data 3, Y-nya itu nilainya 5. Nah, untuk sentroidnya klaster 1, Y-nya adalah 5. Ya. Sehingga kalau dihitung, ini 0, 0. Kemudian ini 1. Di akar sama dengan 1. Ya. Jadi jarak antara data nomor 3 ke klaster 1 adalah 1. Nah, ini ya. Sudah saya hitung pakai Excel. Kemudian coba kita hitung jarak atau distance data 3 ke klaster 2. Untuk X-nya adalah 7. Untuk X-nya dari data 3 dikurangi X-nya klaster 2, 10. 10 kuadratkan plus Y-nya klaster 3 itu 5. Ya. Kemudian untuk Y-nya klaster 2 itu
5 ya. 5. Eh 9 maaf. Untuk klaster 2 Y-nya 9. Kayaknya harus dicek lagi nih. Makanya X-nya untuk data 3 7, Y-nya 5. 7 5 benar ya. Untuk klaster 2 X-nya 10, kemudian Y-nya 9. Oke. Dikuadratkan. Nah, ini sama dengan akar 7 kurangi 10, 3 kuadrat 9 plus 5 kurangi 9, 4 dikuadratkan 16. Kalau dijumlah akar 25 sama dengan 5. Nah, ini ya. Sudah dihitung pakai Excel. Nah, ini ya. Nah, sekarang antara titik 3 atau data 3 ke klaster 1 jaraknya 1, kemudian ke klaster 2 jaraknya 5. Manakah atau titik 3 ini atau data 3 ini kita masukkan ke klaster yang mana? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal ya. Sebuah titik akan dimasukkan ke klaster yang sentroidnya paling dekat. Ya, jadi untuk titik 3 atau data 3 itu masuk ke klaster 1. Nah, ke klaster 1. Karena jaraknya ke klaster sentroid klaster 1 lebih kecil dari jarak ke sentroid klaster 2 ya. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, ini untuk yang lain-lain bisa Anda buktikan sendiri ya, bisa Anda hitung sendiri. Ini saya menghitungnya pakai Excel. Nah, sehingga di akhir eksekusi baris 3 algoritma itu kita sudah punya 2 klaster. Anggotanya mana? Ini sudah saya sorting ya berdasarkan anggotanya. Untuk klaster 1 ini anggotanya. Ya. Data nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Kemudian untuk klaster 2 ini. Ya. Klaster 1, klaster 2. Nah, itu selesai sudah baris 3 ya. Kemudian baris 4 itu dari klaster yang baru terbentuk kita menghitung sentroidnya ya, menghitung sentroidnya. Nah, untuk sentroid dari klaster 1 cara menghitung sentroidnya mudah saja ya. Jadi datanya adalah ini. Sebentar, saya kasih warna yang berbeda. Datanya ini. Untuk sentroid X, untuk X-nya. Nah, nilai X dari seluruh anggota klaster 1 itu kita rata-rata. Kita jumlah, terus dibagi banyaknya anggota. Atau kita rata-rata. Ya. Jadi ini kita rata-rata semua. Nah, hasilnya adalah ini. Saya pakai Excel. Untuk sentroid yang Y, ya. Nah, ini juga kita rata-rata juga. Ya, hasilnya pakai ini. Hasilnya ini. Nah, kita sudah mendapatkan sentroid baru untuk klaster 1. Untuk klaster 2, bagaimana? Sama ya prosesnya. Sama prosesnya. Ini untuk X-nya dari seluruh anggota klaster 2, kita rata-rata hasilnya ini. Terus untuk klaster 2, Y-nya juga kita rata-rata hasilnya ini. Nah, sekarang kita sudah punya sentroid baru dari klaster 1 dan klaster 2.